warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya Siti Fadila Gesma akan menjadi perawat. Dan saya Sarina sebagai pasien. Dan saya Sartia sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan fisioterapi dada kepada pasien. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu fisioterapi dada. Nah, fisioterapi dada ini yaitu merupakan tindakan keperawatan untuk di bagian sistem respirasi atau sistem pernafasan. Baiklah, dalam pelaksanaan fisioterapi dada akan ada yang dinamakan postural drainase, kemudian ada yang dinamakan perkusi dan vibrasi. Adapun perkusi ini dan vibrasi akan dilaksanakan selama 2 menit. Hal ini, fisioterapi dada ini dilakukan ketika pasien diidentifikasi atau diindikasi mengalami adanya ronhe positif, kemudian atelektasis. Kemudian tujuan dari pelaksanaan fisioterapi dada ini yaitu agar membantu pernafasan pada pasien, kemudian meningkatkan ekspansi dada, merangsang batuk, dan mengatasi adanya sumbatan di bagian dada pasien, atau bisa kita katakan obstruksi di dalam saluran pernafasan. Baiklah, pada saat kita akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan SOP, ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah fase prainteraksi, yaitu di mana kita akan mempersiapkan alat sebelum kita bertemu dengan pasien. Kemudian ada yang dikatakan fase orientasi, yaitu fase di mana kita akan memperkenalkan, menjelaskan SOP yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian kita akan meminta persetujuan apakah pasien setuju untuk ditindaki atau memiliki pertanyaan sebelum dilakukannya SOP tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu fase kerja, yaitu di mana kita akan melaksanakan perawatan, asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan SOP yang telah dijelaskan oleh perawat. Kemudian yang terakhir yaitu ada dikatakan fase evaluasi, yaitu di mana kita akan meminta pendapat atau data subjektif dari pasien, apakah yang dirasakan oleh pasien setelah mendapatkan asuhan keperawatan dari perawat tersebut. Langsung saja dari fase prainteraksi. Di sini pada fisioterapi dada kita akan membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, kita membutuhkan bantal, dan yang kedua, kita akan membutuhkan bengkok. Kemudian kita akan membutuhkan stetoskop, handuk, tisu, air gelas yang berisi air putih, dan kita akan menggunakan handscoon. Sebelum kita ke fase orientasi, kita terlebih dahulu mencuci tangan dengan 6 langkah. Baiklah, ada 6 langkah sebelum kita mencuci tangan. Yang pertama yaitu setelah itu kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita akan melaksanakan fase orientasi kepada pasien. Baiklah, setelah menggunakan handscoon, kita akan memasuki fase orientasi kepada pasien. Baiklah Bu, apa betul ini dengan Bu Sarina? Baiklah, saya baca datanya dulu ya Bu. Baiklah Bu, saya periksa ya gelamnya. Oh ya, betul ya Bu, dari Ibu Sarina dari Komponuan.
Baiklah, setelah kita melaksanakan perkenalan, kita akan melakukan pengecekan. Kita mengecek pernapasan kepada pasien, kemudian kita auskultasi pada 10 titik. Baiklah Bu, saya akan melakukan auskultasi di 10 titik. Jadi apakah Ibu bersedia untuk saya auskultasi? Ya, terima kasih ya Bu. Permisi Bu. Bisa duduk Ibu. Kemudian kita tidak melakukan auskultasi ini di bagian depan saja, tapi kita melakukannya juga di bagian belakang pasien. Adapun guna ketika kita memeriksa auskultasi pada pasien, kita bisa mengetahui di bagian mana terjadinya pertumpukan sekresi tersebut. Sambil kita bisa mendengarkan suara nafas dari pasien, apakah ada lendir yang berada di jalur pernapasannya. Baiklah Bu, silahkan baring kembali. Setelah kita mendapatkan bagian yang terdapat penumpukan sekresinya, kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan, yaitu postural drainase. Baiklah, pelaksanaan postural drainase ini bertujuan agar mengalirkan sekret yang ada di dalam dada. Kemudian setelah kita memberikan postural drainase, kita akan melanjutkan ke perkusi dan vibrasi. Baiklah, pelaksanaan postural drainase ini bertujuan agar mengalirkan sekret yang ada di dalam dada. Kemudian setelah kita memberikan postural drainase, kita akan melanjutkan ke perkusi dan vibrasi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke tahap fase kerja. Yang pertama, kita hitung pernapasan pada pasien selama 1 menit. Setelah itu, kita akan melaksanakan auskultasi pada 10 titik. Permisi ya Bu, saya akan melakukan auskultasi di 10 bagian tubuh Ibu. Maaf ya Bu, saya buka pintunya. Mungkin Ibu bisa duduk Ibu. Kita melaksanakan auskultasi juga di bagian belakang pasien. Baiklah, setelah memeriksa auskultasi, kita akan mendapatkan di bagian mana terjadinya penumpukan sekret pada pasien. Di mana? Ya, baiklah, terdapat di bagian apikal, dextra dan sinistra, dan terdapat juga di bagian superior dextra dan sinistra pada pasien. Yang pertama, posisi yang pertama yang diberikan untuk pasien, karena terdapat di apikal, sinistra dan dextra, maka kita akan memberikan posisi duduk seperti ini. Kita akan menunggu selama 2 menit. Ibu mungkin bisa menghadap ke samping sana agar bisa dilihat.
Jadi pasien akan duduk seperti ini. Ditunggu selama 2 menit. Kita menunggu 2 menit untuk postural drainase ini. Setelah 2 menit, kita akan melaksanakan postural drainase yang kedua, yaitu bagian superior, dekstra, dan sinistra. Ibu mungkin bisa kembali baring. Ibu balikkan badan. Panas. Jadi posisi pasien kita berikan posisi pronasi untuk mengalirkan sekret agar mudah untuk keluar. Tujuan adanya postural drainase ini yaitu untuk memudahkan aliran sekret menuju ke mulut agar mudah dikeluarkan. Kita tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita persilahkan pasien kita untuk duduk untuk baring seperti biasa. Ibu mungkin bisa baring kembali. Itu langkah awal untuk fisioterapi dada. Yang kedua, kita akan melaksanakan perkusi atau penepukan. Ibu silahkan duduk dan serang sedikit supaya ya. Oke. Kita akan melaksanakan perkusi ini menggunakan tangan. Tangannya kita seperti ini, kemudian kita tepuk-tepuk. Kita tepuk-tepuk di bagian daerah yang terjadi penumpukan sekresi. Karena kebetulan kita mendapatkan pasien posisi sekresinya bertumpuk di daerah ischial dekstra dan sinistra, maka kita akan melaksanakan perkusi di bagian dekstra terlebih dahulu selama 2 menit. Kemudian kita pindah. Setelah kita melaksanakan perkusi ini, kita melanjutkan akan melaksanakan vibrasi atau getaran. Ibu mungkin bisa saya ajarkan terlebih dahulu bagaimana teknik pernapasan diafragma. Adapun pernapasan diafragma, tangannya Bu disimpan di atas ini, bagian sini. Kemudian ya, setelah itu Ibu akan melakukan inspirasi dan eksilasi. Betul, cuma istilahnya. Ketika Ibu melaksanakan eksilasi, di situ saya akan melaksanakan itu namanya. Kita akan melaksanakan vibrasi ketika pasien sudah menghembuskan atau melaksanakan eksilasi. Jadi hirup, hembuskan. Jadi tangan kita seperti ini, hirup, hembuskan. Ini kita laksanakan selama 2 menit. Setelah melaksanakan fisioterapi dada, perkusi, dan vibrasi, kita akan melatih pasien untuk batuk efektif. Ini bengkok atau sekutu? Baiklah, di sini ada sekutum. Kita akan menyimpan dahak dari
pasien karena akan diperiksa. Jadi mungkin Ibu bisa membuka maskernya. Ya. Seperti teknik pernapasan diafragma, Ibu akan tarik nafas, kemudian hembuskan. Ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada saat yang ketiga kalinya, Ibu nanti langsung mengeluarkan dahaknya ya Bu. Alih-alih pada saat ia menghirup di yang bagian ketiga, dia mengumpulkan tenaga untuk mengeluarkan sekresi atau sekutumnya. Baik Bu, bagaimana posisi teknik pernapasan yang sudah saya ajarkan Bu? Tangannya di dada, kemudian ini ya. Silakan Bu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, tarik nafas, tahan, batukan. Oke, ini kita sedang melaksanakan batuk efektif. Jadi lendirnya kita tutup karena akan dimasukkan di lab untuk dianalisa apa yang terjadi pada sekutumnya. Apakah pasien mengalami bronchi positif atau bagaimana? Mungkin itu adalah fase kerja dari fisioterapi dada. Dan yang terakhir yaitu kita akan melaksanakan fase evaluasi, yaitu kita akan menghitung pernapasan pada pasien. Setelah menghitung pernapasan pasien, kita akan mengulangi auskultasi. Kita bisa melaksanakan auskultasi ini pada saat pasien sedang berbaring ataupun duduk. Saya periksa ya Bu. Saya periksa di bagian belakang ya Bu. Oke, setelah kita mendapatkan hasil auskultasi ini, kita bisa menyimpulkan apakah masih ada pada pasien terjadinya tumpukan sekresi tersebut. Jika masih ada, kita ulangi kembali. Karena ini sudah tidak ada, maka kita mengakhiri pada pelaksanaan fisioterapi dada ini. Itulah tadi penjelasan dari fisioterapi dada. Kami berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tuntunan pembelajaran fisioterapi dada ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena itu datangnya dari kami semua dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.